Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, sehingga anak-anak semua bisa mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan baik. Pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai relasi dan fungsi, dan tentunya materi ini merupakan lanjutan pada materi pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum melanjutkan menyimak video, silakan siapkan dulu buku dan alat tulisnya, sehingga materi-materi penting dalam video ini bisa dicatat. Nah, langsung saja, pertemuan hari ini ada beberapa konten atau topik bahasan yang akan dibahas. Pertama, kita akan membahas terkait fungsi. 2. Domain, kodomain, dan ring. Dan yang ketiga materinya yaitu menyajikan atau menyatakan fungsi. Sebelum lanjut ke materinya, di sini akan disampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Yang pertama, siswa diharapkan mampu membedakan relasi fungsi dan bukan fungsi. Tujuan yang kedua, siswa dapat menentukan daerah asal, daerah hasil, dan daerah kawan dari suatu fungsi. Tujuan yang ketiga, siswa dapat menyajikan fungsi dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Jadi, diharapkan anak-anak silakan menyimak video ini dengan bersungguh-sungguh sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan lanjutkan ke materinya. Pertama, yaitu terkait fungsi. Nah, di materi pertama terkait fungsi, kita akan menentukan apakah suatu relasi itu merupakan fungsi atau bukan fungsi. Nah, silakan diperhatikan, di sini ada gambar diagram panah. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Nah, apa yang menjadi permasalahan dari gambar diagram panah ini? Yang menjadi permasalahan adalah apakah semua diagram panah yang disajikan ini merupakan fungsi atau bukan fungsi. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Edu ini, mari perhatikan penjelasan berikut. Nah, ini ada diagram panah yang menjadi permasalahan sebelumnya. Kita akan menentukan apakah diagram panah ini merupakan fungsi atau bukan fungsi. Nah, jadi untuk menentukan itu kita akan analisis gambarnya satu persatu. Pertama, gambar diagram panah 1 ini. Ternyata diagram ini bukan fungsi. Kenapa? Tidak dikatakan fungsi karena ada anggota himpunan A yaitu C yang tidak mempunyai pasangan di B. Kalian bisa lihat, anggota dari himpunan A ini ada A, B, dan C. Dan ternyata C ini tidak memiliki pasangan di B. Atau C tidak berelasi dengan anggota di himpunan B. Sehingga kita katakan diagram panah nomor 1 ini bukan merupakan fungsi. Kemudian gambar kedua, relasi antara nama-nama orang dengan golongan darahnya. Apakah ini fungsi? Ya, ternyata diagram panah ini merupakan fungsi. Kenapa fungsi? Disebut fungsi karena setiap anggota di himpunan A itu memiliki pasangan tepat satu anggota himpunan B. Nah, kita lihat. Anggota dari himpunan A itu ada Ali, Budi, Dino, dan Yoga. Dan ternyata semua nama-nama ini berelasi dengan anggota di B atau mempunyai pasangan di himpunan B. Dan pasangannya itu hanya satu. Kita lihat Ali berelasi dengan golongan darah A, hanya dengan golongan darah A. Kemudian Budi berelasi dengan golongan darah B, hanya dengan golongan darah B. Kemudian Dino memiliki pasangan atau berelasi dengan anggota himpunan B, yaitu golongan darah
O, hanya dengan golongan darah O. Dan yang terakhir yaitu ada yoga, berelasi atau hanya memiliki pasangan tepat satu anggota di himpunan B, yaitu golongan darah A. Nah, yang ini baru bisa kita katakan fungsi. Kemudian, kita lihat gambar yang terakhir. Nah, ternyata gambar diagram yang terakhir ini atau relasi antara nama orang dan hobinya ini bukan merupakan fungsi. Kenapa? Nah, karena ada anggota himpunan A, yaitu Tania, yang mempunyai dua pasangan anggota di B. Nah, anak-anak bisa lihat anggota himpunan A ini terdiri dari Santi, Tania, dan Ati. Dan terlihat bahwa Tania ini mempunyai dua hobi, yaitu menyanyi dan menari. Jadi, salah satu anggota himpunan A ini ada yang memiliki dua pasangan di B, sehingga kita katakan bahwa gambar tiga ini bukan merupakan fungsi. Nah, coba anak-anak cermati ketiga gambar itu dan beserta yang mana fungsi dan bukan fungsi. Nah, dari sini kita akan bisa menentukan mengenai sebenarnya apa sih fungsi itu. Nah, kita bisa membuat kesimpulan mengenai pengertian dari fungsi dari menganalisis ketiga gambar diagram panah sebelumnya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa fungsi ini merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Seperti sebelumnya, contohnya itu relasi antara manusia dengan golongan darah. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apa beda relasi dengan fungsi? Memang secara sekilas kita lihat bahwa relasi dan fungsi itu pengertiannya sama, hampir sama, tapi ternyata ada yang berbeda. Lalu apa bedanya? Nah, di sini ternyata perbedaan dari relasi dan fungsi ada pada cara memasangkan anggota himpunan A ke himpunan B. Nah, coba sekarang perhatikan tabelnya. Nah, ini ada tabel terkait dengan relasi dan fungsi. Nah, di sini juga ada diagram panah yang sebelumnya menjadi permasalahan kita. Nah, kita akan bandingkan antara tabel ini dengan diagram panah ini, supaya lebih jelas apa perbedaan dari relasi dan fungsi. Nah, relasi, kita lihat dulu relasi. Relasi dikatakan tidak ada aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan A ke B. Tidak ada aturan khusus. Kemudian, katanya setiap anggota himpunan A ini boleh mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak mempunyai pasangan. Nah, lihat gambar ini, ketiga gambar ini. Kita bisa katakan bahwa ketiga gambar ini merupakan relasi. Kita cek gambar 1. Gambar 1 ini di himpunan A tidak memiliki pasangan, tapi di relasi dikatakan boleh. Maka kita bisa katakan gambar 1 ini relasi. Gambar 2. Gambar 2 ini semua memiliki pasangan. Kita bisa katakan juga relasi. Kemudian gambar yang ketiga ini, di himpunan A ini ada yang memiliki dua pasangan di himpunan B. Dan di relasi dikatakan bahwa boleh mempunyai pasangan lebih dari satu. Jadi ini disebut juga dengan relasi. Nah, ketiga ini kita bisa simpulkan bahwa ini merupakan relasi. Lalu fungsi bagaimana? Nah, fungsi dikatakan bahwa tiap-tiap anggota himpunan A dipasangkan dengan aturan khusus. Atau aturan khususnya itu yang bagaimana? Nah,
aturan khususnya itu adalah mengharuskan. Kalian perlu catat, mengharuskan. Setiap anggota himpunan A itu mempunyai pasangan. Katanya, setiap anggota himpunan A harus mempunyai pasangan. Dan dipasangkan hanya tepat satu dengan himpunan B. Berpasangan dan pasangannya hanya satu. Nah, dari gambar ketiga ini, tadi kita sudah temukan bahwa gambar kedua lah yang merupakan fungsi. Sudah sesuai kan? Dia mempunyai pasangan, himpunan A ini semua memiliki pasangan, dan pasangannya hanya tepat satu di himpunan B. Nah, sudah jelas kan perbedaannya antara relasi dengan fungsi? Lalu apa yang bisa kita simpulkan? Kita bisa simpulkan bahwa setiap relasi itu belum tentu fungsi. Seperti sebelumnya, ketiga gambar sebelumnya itu kita katakan relasi, tapi tidak semuanya fungsi. Hanya gambar dua saja kan yang fungsi. Kemudian, namun setiap fungsi pasti merupakan relasi. Tadi contohnya yang fungsi itu adalah golongan darah. Nah, golongan darah itu pasti dia juga merupakan sebuah relasi. Seperti itu. Nah, semoga kalian sudah memahami terkait perbedaan relasi dan fungsi. Tadi juga terkait pengertian dari fungsi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu terkait menentukan domain, kodomain, dan ring pada suatu relasi atau fungsi. Nah, kalian perhatikan baik-baik tabel berikut. Dan juga di sini ditampilkan diagram panah dengan relasi akar dari relasinya dari A ke B. Nah, kita analisis satu per satu, yang mana domain, kodomain, ataupun ring. Istilah pertama yaitu domain. Pengertiannya, domain adalah daerah asal atau himpunan yang memuat elemen pertama himpunan pasangan berurut pada suatu relasi. Domain itu daerah asal. Kalian bisa lihat diagram panah ini, relasinya dari A ke B. Relasi dari A ke B berarti yang menjadi daerah asalnya adalah himpunan A, karena dia berasal dari himpunan A yang kemudian direlasikan ke B. Mudahnya seperti itu. Jadi A ini kita sebut sebagai domain yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita lanjut kodomain. Kodomain itu apa sih? Gitu. Nah, kodomain ini adalah daerah himpunan kawan atau himpunan yang memuat elemen kedua himpunan pasangan berurut pada suatu relasi. A ini kita sebut dengan daerah asal, jadi daerah kawannya adalah himpunan B, karena relasinya dari A ke B. Ingat, relasinya dari A ke B. Nah, jadi daerah kawannya itu adalah himpunan B, atau kodomainnya itu adalah himpunan B dengan anggota 1, 4, 9, 12, dan 16. Nah, lalu ringnya yang mana? Kayak gitu. Ring. Ring itu adalah daerah hasil, atau bisa dikatakan juga dengan himpunan semua anggota himpunan B yang memiliki pasangan anggota himpunan A. Kita lihat dulu pertama. Semua anggota himpunan B. Ini himpunan B, semua anggotanya bisa dilihat 1, 4, 9, 12, 16. Dikatakan, semua anggota himpunan B yang memiliki pasangan anggota himpunan A. Kita lihat anggota himpunan B ini yang mana saja yang memiliki pasangan di himpunan A. 1. Memiliki pasangan di himpunan A. 4. Memiliki pasangan di himpunan A. 9. Memiliki pasangan di himpunan A. Kemudian 12. Tidak memiliki pasangan di himpunan A. Dan
16 memiliki pasangan di himpunan A. Nah, daerah hasil atau ringnya yang mana? Ini dia daerah hasilnya, 1, 4, 9, dan 16. Karena hanya anggota ini saja, anggota di himpunan B ini saja yang memiliki pasangan di A. Kenapa 12 tidak masuk di sini? Lihat 12 ini tidak ada pasangannya atau tidak ada yang diajak berelasi di himpunan A. Lihat, tidak ada garis kan yang menghubungkan angka 12 ini dengan angka yang terdapat di himpunan A. Nah, itu ringnya. Sudah terlihat bedanya domain daerah asal, berarti himpunan A, kodomain daerah kawannya. Siapa yang menjadi daerah kawan dari A? Ya tentu himpunan B. Jadi kodomainnya himpunan B dengan seluruh anggota di dalamnya. Kemudian kalau ring ini daerah hasil. Daerah hasil ini lihat himpunan B-nya, yang mana yang memiliki pasangan di A, itulah daerah hasil atau ring. Nah, itu istilah-istilah yang terdapat pada fungsi. Bisa dicatat dan dicermati dengan baik-baik. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu terkait menyajikan atau menyatakan fungsi. Sebelumnya, kita sudah dapatkan bahwa fungsi itu pasti relasi. Berarti fungsi ini merupakan bagian dari relasi. Atau fungsi adalah relasi khusus. Sudah pahami dulu itu? Karena fungsi ini merupakan relasi, maka pada materi sebelumnya, anak-anak sudah belajar cara menyatakan suatu relasi. Jadi, fungsi merupakan relasi. Maka, cara menyatakan fungsi ini akan sama dengan cara menyatakan suatu relasi. Sebelumnya, itu ada 3 cara menyatakan suatu relasi. Diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Jadi, di menyatakan fungsi ini juga akan sama caranya, yaitu ada 3. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silakan perhatikan contoh berikut. Nah, di sini misalnya diberikan relasi akar dari A ke B. Dengan domainnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kodomainnya adalah 1, 4, 9, 12, 16. Domain berarti daerah asalnya. Kodomain daerah kawannya. Bagaimana cara menyajikannya dalam bentuk diagram panah? Nah, ini dia. Ini sama dengan sebelumnya yang kita menentukan domain dan kodomain. Domainnya atau daerah asalnya kita tuliskan di ruas kiri, di diagram di sebelah kirinya. Karena ini relasinya dari A ke B ya, makanya kita tulis A-nya di sebelah sini. Kemudian, kodomainnya atau daerah kawannya itu kita tuliskan di seberangnya atau di sebelahnya. Setelah itu, kita lihat relasinya itu adalah akar dari 1. Ini merupakan akar dari 1. Jadi kita bisa tarik garis dari 1 ke 1. Kemudian 2, ini merupakan akar kuadrat dari 4. Jadi kita bisa tarik garisnya 2 ke 4. Kemudian 3 ini kita bisa tarik garisnya ke 9. Karena 3 ini merupakan akar kuadrat dari 9. Dan 4 merupakan akar kuadrat dari 16, maka kita tarik garisnya ke 16. Ini diagram panah. Kemudian kita sajikan yang kedua ke diagram kartesius. Ini bentuk diagram kartesiusnya. Di diagram kartesius ini sebelumnya anak-anak kan sudah belajar mengenai koordinat kartesius. Nah, ini sama, di sini pasti ada sumbu datar dan ada sumbu tegaknya.
Yang datar ini letak domainnya. Yang tegak ini letak kodomainnya. Jadi, kita lihat di sumbu datarnya ada himpunan A berarti dengan anggota 1 sampai 4, kemudian di sumbu tegaknya berarti ada himpunan B dengan anggotanya 1, 4, 9, 12, 16. Nah, lalu kita lihat relasinya. Kita lihat aja dari diagram panah sebelumnya. 1 berelasi dengan 1. Ya sudah, kita lihat angka 1 di A dan angka 1 di himpunan B. Kemudian kita hubungkan, dapatlah di sini. Yang kedua, kita lihat anggota himpunan A yaitu 2, berelasi dengan 4 di himpunan B. 2 dan 4. Kita tarik garis, ketemulah di sini. Begitu seterusnya sampai akhirnya kita ketemu 4 ini berelasi dengan 16. Yang ketiga, yaitu ada himpunan pasangan berurutan. Cara menulisnya itu adalah domain, kodomain. Kita lihat dari diagram Kartesiusnya boleh, dari diagram panah boleh. Nah, kita lihat saja dari diagram Kartesius. 1 ini kan berelasi dengan 1, domainnya 1, kodomainnya 1. Maka kita tuliskan 1,1. Kita lihat lagi, angka 1 di himpunan A. Apa ada yang diajak berelasi lagi? Tidak. Karena tidak, ya sudah, kita hanya tuliskan 1 saja, 1,1. Kemudian angka 2 di himpunan A berelasi dengan 4 di himpunan B. Maka kita tulis 2,4. Kita lihat 2 ini ada diajak berelasi lagi? Tidak kan? Jadi kita hanya tuliskan 1, 2,4. Begitu seterusnya, ini tentunya harus diurut karena pasangan berurutan. Urut dia dari anggota yang pertama sampai dengan yang terakhir di himpunan domainnya atau himpunan A-nya ini gitu. Sampai akhirnya kita ketemu 4,16. Nah, ini cara menyajikan atau menyatakan suatu fungsi, dan ini merupakan materi yang terakhir pada pertemuan hari ini. Nah, nanti bisa diulang lagi untuk menyimak videonya supaya kalian benar-benar memahami materi pada pertemuan hari ini. Nah, akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan tetap jaga semangatnya.